Presiden masih juga bilang itu. Melawan korupsi sekeras-kerasnya. Dengan segala tenaga dan tanpa pandang bulu. Lawang dari panjenengan sendiri aja nyebut kok koruptor itu mau dimaafkan. Asal mengembalikan duit negara mesti diam-diam. Iki piye ngomong ini? Ini pemerintah ini semakin gak jelas ini. Apalagi Pak Prabowo ini cara memberikan kebijakan pemerintah bangsa ini makin gak tahu kemana ini. Agar ada kesempatan pidato bicara di depan publik, yang disampaikan itu bukan bikin rakyat seneng, tenang, nyaman. Malah yang ada cuma buat emosi aja, membuat anyel hati rakyat ini. Termasuk pidatonya pas peluncuran Danantara itu, alur logikanya itu malah natoni hati, membuat luka, melukai bangsa sendiri. Kalau kita simak atau mendengarkan atas apa yang disampaikan kepala negara itu dengan kenyataannya atau kasunyatane kalau bahasa Jawa itu bertolak belakang. Setidaknya pas pidato peluncuran Danantara ada 2 poin yang pengen Begawan bedah di Ngompol ini. Yang pertama itu, simak nih apa yang dia sampaikan ini. Kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional. Nah, sudah tahu, sudah mendengar toh. Paham belum ini? Modal negara yang disetor ke Danantara itu setidaknya ada 300 triliun atau setara 20 miliar US dolar di tabungan negara itu. Katanya duit ini didapat dari inefisiensi. Inefisiensi atau apa? Korupsi dan belanja kurang tepat sasaran. Gini loh bos. Uang 300 triliun itu kan sumbernya hasil pemangkasan, meronggoli atau potongan langsung APBN. Bukan berbasis atau hasil review termasuk metani program, enggak. Artinya apa? Duit itu belum dibelanjakan sama sekali. Kan ya tidak bisa disebut hasil efisiensi no. Oh, dipakai aja belum diefisiensi. Kan belum lama ini di Ngompol yang 1000 kurang 1 itu 999 wis Begawan jabarkan dengan detail. Gimana? Bedain efisiensi sama pemangkasan. Ngompolers yang belum nyimak, lihat lagi itu episode 999. Itu kader-kader Gerindra yang jadi gubernur Jabar, Kang Deddy Mulyadi itu kan menguraikan dengan jelas itu. Dia memberi contoh dengan tepat. Ya mungkin malah memberi contoh kepada pimpinannya partai atau sekarang jadi presiden. Beda efisiensi sama pemotongan anggaran. Apa gak malu itu Pak Prabowo sama Mas Kang Demul itu dalam menjabarkan tentang efisiensi dan pemangkasan. Presiden diajari atau kita jadi ngerti nih, beda pemangkasan sama efisiensi. Apa yang sudah dikatakan, diungkapkan, diucapkan oleh Kang Demul ini sangat jelas kan. Nah contoh sederhananya lah, kita punya duit 50.000. Nah, gimana buat sekali makan bisa cukup sama anak istri? Nah, berarti kita hanya beli lauk toh. Soalnya masih punya beras. Nah, dilalah lauknya cuma seharga 35.000 atau 40.000. Berarti sisa efisiensinya kan bukan kita punya duit 50.000,
langsung disisihkan 15.000 dan buat beli lauk 35.000. Enggak begitu. Beda. Karena itu tidak disengaja dan disengaja. Nah, diterapkan di program pemerintah, misalnya ada kegiatan pendidikan dan latihan bagi ASN misalnya, yang semula anggaran akomodasinya itu nginepnya di hotel, lalu pindah ke gedung badan diklat atau mesnya. Itu efisiensi. Itu kan contoh paling gampang itu. Nah, itu para kepala daerah kan masih retreat ini di Magelang. Biasanya mereka yang jadi kepala daerah sekolah di Lemhanas tuh bisa 1 sampai 2 bulan tidurnya di hotel. Dan kepala daerah yang sekolah di Lemhanas itu nginapnya di hotel mewah itu dengan durasi 1 sampai 2 bulan. Bisa habis berapa ratus miliar. Nah, sekarang dengan hanya retreat 1 minggu di Akmil, tidurnya juga di tenda meski mewah tendanya, hanya habis 13 miliar. Nah, itu termasuk efisiensi jauh. Kenyataan ini tidak sesuai dengan yang disampaikan Presiden. Bila modal Danantara dari efisiensi, bukan hanya itu, nyebut juga loh sumber 300 triliun dari korupsi. Malah nuduh ASN bakal korupsi. Lalu dikorupsi aja belum loh. Ini namanya ngenteng-ngenteng itu. Nyepelek nilai itu, menuduh birokrasi kita bakal mengkorupsi sampai 300 triliun. Apa namanya, suuzon namanya itu, atau menuduh menghakimi, belum apa-apa dituduh 300 triliun kok timbang dikorupsi, lebok kayak Danantara. Ini cara seperti apa ini nih? Lah, sebagai kepala negara, seorang pemimpin harusnya kan menghormati bawahannya, menghargai anak buah. Belum apa-apa kok bisa-bisanya ngomong sebagian dana dari korupsi atau yang mau dikorupsi. Wah, jian ini ramu tublas ini. Nah, perilaku yang begini yang menyebabkan di berbagai platform medsos netizen menyebut dia itu sebagai presiden omon-omon. Ya, omong-omong tidak menutup mata kalau kayak gini. Setiap tahun yang namanya duit APBN memang ada yang dikorupsi. Iya, nyatanya banyak yang ditangkap. Tapi benarkah jumlahnya sampai ratusan triliun begitu? Apa dasarnya? Nah, seorang kepala pemerintahan kok ya sudah menuduh anak buahnya tanpa argumentasi yang jelas. Lah, kalau sudah begitulah ya, Mbok, dicegah piye carane ASN tidak korupsi ya, malah nuduh duluan. Berarti besok ya tetap ada korupsi mau berapapun. Kalau 300 triliun nggak kena ya mungkin ya separuhnya nggak dikorupsi ASN kalau tuduhannya seperti itu. Harusnya kan korupsi yang dicegah, bukan uangnya sing dideleke kan. Parah ini. Lah, misalnya nyebut begitu, tapi ada basis datanya, ada rujukannya atau informasi valid yang dia sampaikan. Misalnya dari keterangan KPK yang selalu menangani hal-hal tentang korupsi. Atau KPK pernah merilis nilai korupsi Pemda makin tahun makin gede misalnya. Dari rata-rata 100 triliun rupiah meningkat jadi 120 triliun. Itu misalnya tuh naik-naik terus, berarti tahun 2025 itu bisa terjadi korupsi sampai 300 triliun. Tapi kan itu hanya contoh dan kelihatannya nggak mungkin. Atau PPATK menyebut aliran dana kementerian atau daerah mengalir ke rekening pribadi bisa. Tiap tahunnya berapa gitulah. Dan makin tahun jumlahnya membengkak. Indonesia itu negara koruptor. Rakyatnya dipombang-ambingin. Bisa jadi BPK dan BPKP mengumumkan pelaksanaan program Pemda yang tidak tertib administrasi. Nominalnya tekan piro dan makin besar pelanggarannya. Lah, ini ada data begitu. Pegawai ya paham, memahami. Rakyat kan mau ngertiin itu. Supaya bisa paham. Nyebut ada korupsi yang tidak disertai data lah, parah itu. Namanya suuzon, menuduh, itu memfitnah malahan itu. Di pidato kemarin itu. Dan bicaranya tidak begitu. Lalu Pak Prabowo juga menyebut sebagian dana 300 triliun juga dari belanja kurang tepat sasaran. Ini ya abu-abu meneh ini. Gak kebayang deh ASN dengerin pidato itu piye rasane. Mesti ono sing miso-miso dalam hatinya.
Kan ya nggak digepiah-uyah lah, disamaratakan begitu. Banyak loh ASN-ASN kita yang bekerja dengan tekun, tato, orang macem-macem, aneh-aneh. Lah kalau seorang pemimpin kepala negara malah nuduh bawahannya kayak begini. Lah mbok wis pecati aja kabeh itu. Ganti wong-wong Gerindra atau orang-orang kepercayaan presiden. Lah ngasih contoh itu yang bener, yang baik, yang bisa dilihat rakyat jadi pemimpin ideal. Duitnya belum dikirim ke kementerian, ke Pemprov, ke Pemda. Penak wae yang mau belanja kurang tepat sasaran. Apa itu data tahun kemarin? Harusnya diungkapkan yang tidak tepat sasaran itu yang mana itu. Ke depan idealnya pidato presiden itu disertai data yang valid, yang kredibel. Biar gak malah menimbulkan pro dan kontra. Nah untuk yang kedua, ini ada omongan presiden yang juga bikin piye loh. Pembegawan sampai bingung ngomongnya. Nah ini simak ini. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Nah, jadi Pak Prabowo bertekad keras nih, mau membangun pemerintah yang bersih. Tapi tekad itu kita gak lihat bentuknya apa. Nah ini seolah-olah kayak kita datang ke dukun itu. Tahu dukun atau ke paranormal, ke ahli supranatural lah. Misalnya kita pengen usaha kita laku, terus menyerahkan duit atau mahar pada mereka. Kadang ya bentuknya ayam cemani, sing ireng mulus itu wedhus ireng, sungune telu atau gimana, atau apalah lah. Coba deh dinalar, kan ragatuk itu. Usaha mau laku ngapain pakai kayak gituan itu. Tapi begawan itu, dukun paranormal supranatural kan duduk pemerintah. Nggak ngelola duit rakyat. Mereka juga tidak yang bagian membelanjakan pajak rakyat. Lah mau percaya silahkan datangi mereka. Nggak percaya ya rasa. Yang penting nyambut gawe tekun, konsisten, dengan berbagai cara-cara berdagang yang baik. Lah nek negara kan beda. Bisnis kita lagi sepi, utang jatuh tempo wis mepet. Dilalah pas bayar uang gedung anak kuliah. Andai waktunya bayar pajak, apa perintah mau ngerti? Kan enggak toh. Bayar pajak ke Pak Waktu ya bayar pajak gitu. Pernah enggak Ngompolres datang ke Samsat, kantor pajak bilang gini, Pak, bayarku sasi ngarep ae ya karena duitku mau tak buat kebutuhan yang lain yang penting. Ya kan nggak bisa begitu. Neng bank titil atau bank mintring, bank plecet, ngono dipisui kalau gitu. Kalau nunggak telat, apalagi ngeblong sama negara. Wah, ya kita kena penalti atau denda kan. Makanya balik ke pernyataan tadi loh. Tekad membangun pemerintah bersih itu terus yang ada yang dilakukan pemerintah itu apa? Sekarang Pak Prabowo itu presiden. Jadi tunjukkan pada kami apa yang sedang dikerjakan itu supaya masyarakat tahu dan mendukung. Masa bangun pemerintah bersih bentuknya buat program makan bergizi, bangun jalan tol baru, ngebut penyelesaian IKN, kan jenenge becak tanpa pelek wih. Tahu maksudnya. Nah semua capres ataupun siapa saja yang jadi presiden kena harus membangun pemerintah bersih. Harus. Idealnya memang begitu. Lah terus gimana? Contohnya nyata apa? Ya keluarkanlah kepres hukuman mati bagi menteri atau wamen, pejabat maupun ASN yang divonis korupsi. Nah aku jelas, konkret, ramon-omon. Mau pemerintahan yang bersih, kredibel, ya ngono kuwi salah satunya, contohnya itu. Atau semua rekening pejabat ASN termasuk kepala daerah harus diserahkan ke PPATK untuk dipantau. Gak atas nama dia lah, tapi istri, anak, cucu, menantu, atau saudara kandungnya sekalian. Berani buat kepres gitu Pak Presiden? Nek wani tak ngonten bareng ini, serius nih, saya nggak guyon ini. Itu konkret, nggak omon-omon.
Presiden masih juga bilang itu. Melawan korupsi sekeras-kerasnya. Dengan segala tenaga dan tanpa pandang bulu. Lawang dari panjenengan sendiri aja nyebut kok koruptor itu mau dimaafkan. Asal mengembalikan duit negara mesti diam-diam. Iki piye ngomong ini. Itu hanya sekali loh. Presiden bicara begitu. Melawan korupsinya gimana bosku, bosku. Buktikan, tunjukkan. Mana dan gimana caranya melawan korupsi kalau dengan cara begitu? Wah, jian. Marahi mangkel ya. Angger nyimak pidatonya Pak Prabowo, pengen. Nih ya kok ya dia itu jadi presiden. Lah gimana lagi? Mau melawan keraslah tanpa pandang bulu lah, mau diuber sampai Antartika lah. Ya cuma omon-omon aja. Lawang balik ke Paulus Thanos, koruptor kerugian negara 2,3 triliun dari Singapura, raja nggak iso. Gagal loh. Meroses bekas ketua KPK Firly Bahuri aja, yang meras mantan-mintan 50 miliar. Ya nggak ada perkembangannya kok. Terus lagi wah itu korupsi di Pertamina yang menyebabkan kerugian 193 triliun. Piye itu aja. Mau berantas korupsi kayak apa ini? Indonesia itu sudah penuh dengan korupsi koruptor. Di mana-mana semua sektor kena itu. Gimana Pak Prabowo ini? Lah ini kalau TNI Polri ikut-ikutan, nggak tegas untuk punya idealisme sebagai aparat. Bubrah Indonesia ini. Loh yang kayak gini yang dibiarkan. Malah Danantara disebut juga harus terbuka. Harus bisa diaudit, dananya bisa dibuka. Sopo sih mau percaya? Rakyat itu banyak trauma, Pak. Duit yang dikelola negara wis gak kehitung 12 amblas hilang. PT Timah itu 300 triliun. Lu potensi kerugian Durung Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra, Indofarma. Kuwi BUMN lho Pak. Dudu perusahaan swasta. Lah gimana ini? Gimana omongannya? Gak junjah janji aja lah. Mumet ini bagaimana kalau denger pidato-pidatonya Pak Prabowo. Ayolah masyarakat harus mendukung tentang masyarakat yang punya hak untuk punya pemimpin yang punya kredibilitas yang baik. Negara ini butuh pemimpin yang kuat, yang jujur, yang punya kredibilitas, punya rasa untuk membangun negara ini dan mensejahterakan rakyat. Jangan biarkan Indonesia ini hancur hanya karena salah kelola. Itu ya, ini salam dari Bapak Kawan. Supaya masyarakat paham, jangan lupa subscribe. Salam ngompol. Dadah.